Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauluda Ibnu Sa'biyah. Di sini saya akan menghafalkan uji kompetensi semester 6, yaitu dengan indikator melafalkan atau hafal dan mampu mengartikan Quran Surat Al-Imran ayat 103 sampai 104 dan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 194. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 194. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad, yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah kamu janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat, sungguh engkau tidak pernah mengingkari janji. Selanjutnya yaitu melafalkan atau hafal dan mampu mengartikan hadis tentang upah dalam mengajar. Hadis tentang upah dalam mengajar. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajron kitaballah, yang artinya, sungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah membaca kitab Allah. Selanjutnya yaitu akun hadis. Dengan indikator menghafal dan memahami 10 hadis tentang kehidupan sehari seperti kebersihan, sholat berjamaah, birrul walidain. Dan yang kedua itu menghafalkan 20 hadis tentang berinteraksi dengan sama manusia seperti ilmu teknologi, hadis tentang perilaku. Oke, saya ambil satu aja ya, yang indikator seperti kita sehari-hari, berarti apapun yang kita lakukan harus dengan niat yang baik, harus dengan adanya niat. Berarti seperti hadis innama a'malu biniyati, berarti suatu apapun harus harus bersamaan dengan niat. Jadi kita melakukan apapun itu, hal yang ingin kita tuju harus disertai dengan niat. Selanjutnya yaitu 12 tentang toleransi, adil, jujur, dakwah, tanggung jawab, menuai keluarga. Ada ad-dinuyus a'malu binniyat, ad-du'a'u mukhul ibadah, ad-du'a'u ad-dalu 'alal khairi kafa'iliha, man tasyabbah biqaumin fahuwa minkum, man bani lillahi masjidan banillahu lahu baitun fil jannah, miftahul jannah shalah, atuhuru syatrul iman, ad-du'a'u silahul mu'min, kalimatut thayyibah shadaqah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, anfiq ya ibnu adam yunfaq alaik, man hamala alaina silaha falaysa minna.
Misalnya itu akidah akhlak, berdasarkan aspek akhlak tercela riya, aniaya dan diskriminasi, perbuatan dosa besar seperti memabukkan. Terusnya itu menjelaskan tentang pengertian sumber tasawuf dari Al-Quran dan Al-Sunnah dan hubungan tasawuf dengan akhlak dan syariat. Pengertian tasawuf, ilmu yang berfokus pada bangunan diri untuk tidak mementingkan keduniawian, mengajarkan pada kesederhanaan ilmu untuk menyucikan jiwa, menjadikan akhlak untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Sumber tasawuf dari Al-Quran dan Sunnah dalil. Dan beruntunglah orang yang bersihkan diri dengan beriman kepada Tuhannya lalu ia sembahyang. Hadis Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam sebagai petunjuk umat manusia, sudah dijelaskan semua hal tak terkecuali tentang tasawuf. Selain itu untuk menjelaskan hal yang masih umum di Al-Quran dan Sunnah juga dijadikan sebagai sumber tasawuf. Hubungan tasawuf dengan akhlak syariat. Maqamat adalah tingkatan derajat keadaan siswa atau rohani manusia. Awal, khauf, takut, dan roja, harap. Tasawuf sunni dan falsafi, dan tokohnya tasawuf sunni bersumber dari Al-Quran dan hadis. Falsafi bersumber dari pemikiran filsafat yang diramai dengan tasawuf. Pokok ajaran tasawuf, Hasan al-Basri memperlakukan dunia sebagai jembatan yang hanya sekedar dilalui dan tidak membangun apa-apa di atasnya. Al-Ghazali rasio tidak menemukan yang sebenarnya tentang Tuhan, sedangkan dengan hati dapat mengetahui hakikat segala sesuatu. Selanjutnya yaitu sejarah dan Islam, menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia dan perkembangannya. Mengidentifikasi kerajaan Islam di Indonesia. Mengidentifikasi 5 ulama Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia yaitu ada 3, yaitu yang pertama melalui jalur perdagangan, terus jalur kedua jalur perkawinan, yang ketiga yaitu kesenian. Dengan jalur perdagangan ada pedagang Gujarat yang berlayar singgah di pesisir, singgahnya lama, kemudian menikah dengan orang setempat, terus aslinya Islam hadir di Indonesia. Untuk perkawinan yaitu perkawinan antara seorang muslim dengan putri raja, kemudian masuk Islam dan kemudian memperluas Islam itu melalui dengan adanya perkawinan dengan seorang putri raja, itu lebih memperluas Islam. Terus kesenian, dengan kesenian seperti adanya wayang menjadikan dakwah untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi melalui dengan adanya cerita-cerita yang dibawakan oleh wayang, cerita hidup, yaitu bisa dibawakan Islam itu bisa dibawakan melalui penyebaran kesenian berupa wayang. Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia ini terutamanya yang ada di Indonesia itu ada Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Samudra Pasai, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Malaka, terus Kerajaan Aceh, Kerajaan Tidore, Ternate atau Tidore, terus Kerajaan Gorontalo, dan itu. Terus 5 ulama Nusantara. Yang pertama itu Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang kedua Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang ketiga Syekh Mahfud Al-Tarmasi, yang keempat Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, yang terakhir Syekh Ahmad Nahrawi Al-Banyuwasi. Perkembangan Islam di Indonesia. Islam adalah agama terbesar kedua di Eropa setelah Kristen. Meskipun mayoritas masyarakatnya Muslim di Eropa saat ini adalah imigran, terdapat penduduk pribumi asli Eropa memeluk Islam di Balkan. Islam masuk Eropa setelah melalui invasi Moor dari Afrika Utara pada abad ke-8 sampai 10 selama beberapa abad.
entitas politik muslim berdiri kokoh di wilayah saat ini adalah Spanyol, Portugal, Selatan Italia, dan Malta. Komunitas muslim di wilayah tersebut kemudian dikonversi atau diusir pada akhir abad ke-15. Di Kaukasus, perluasan Islam terjadi setelah menaklukkan oleh dinasti Persia. Sejak awal abad ke-16, Kesultanan Utsmaniyah menyebarkan Islam di Eropa Tenggara melalui penaklukan sebagian besar Kekaisaran Bizantium pada abad 14 sampai dan 15. Selama berabad-abad, Kesultanan Utsmaniyah secara bertahap kehilangan hampir semua wilayah Eropa hingga akhirnya runtuh pada tahun 1922. Penduduk asli meluk Islam di negara-negara di Balkan saat ini memiliki populasi yang besar walaupun mayoritasnya berpaham sekuler. Istilah Muslim Eropa digunakan untuk negara minoritas Muslim seperti Albania, Kosovo, dan Bosnia dan Herzegovina. Negara-negara lintas benua seperti Turki, Azerbaijan, dan Kazakhstan memiliki populasi Muslim yang besar seperti halnya di Kaukasus Utara atau Rusia. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, jumlah besar umat Islam berimigrasi ke Eropa Barat. Pada tahun 2010 diperkirakan 44 juta Muslim yang tinggal di Eropa, termasuk sekitar 19 juta di Uni Eropa. Diproyeksikan persentase Muslim akan mencapai 8% pada tahun 2030. Umat Muslim Eropa sering menjadi subjek dari perdebatan yang intens dan kampanye politik terkadang menjadi lebih hangat ketika terjadi peristiwa seperti serangan teroris oleh ekstremis Islam. Dan yaitu mengincar negara-negara di dunia, keterangan detailnya minimal 5 negara. Oh iya, Qatar pertama, yaitu negara Qatar merupakan negara Islam paling kaya karena memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Adapun pendapatan per kapita Qatar pada tahun 2012 catat USD 93.965. Yang kedua yaitu Uni Emirat Arab. Hampir sama dengan Qatar, Uni Emirat Arab kondisi lingkungannya juga berupa gurun yang bergersang dan memiliki sumber daya alam berupa minyak, gas, dan bumi. Dulunya juga negara ini adalah negara miskin, tapi sejak ditemukan minyak, gas, bumi, kehidupan di Uni Emirat Arab berubah drastis. Yang ketiga Kuwait, yaitu produksi minyak di Kuwait mencapai sekitar 104 juta barel dan merupakan 10% memiliki cadangan minyak mentah dunia. Negara ini bisa menghasilkan pendapatan per kapita. Penduduk Kuwait mayoritas adalah Muslim dengan jumlah sekitar 4 juta jiwa. 4 yaitu Brunei Darussalam, negara yang berada di Kalimantan bagian utara ini juga negara Muslim kaya raya. Luas wilayahnya mencapai 5.765 km persegi. Kekayaan pendapatan Brunei diperoleh dari pengolahan minyak dan gas bumi yang mencapai setengah dari seluruh pendapatan yang diterima. Yang terakhir yaitu materi PAI, yaitu menjelaskan standar proses dalam pembelajaran. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Berikut adanya perencanaan pelaksanaan, penilaian, dan penguasaan proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, dan inquiry. Pembelajaran konstekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanggung jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, menyenangkan. Terus Pakem dalam pembelajaran PAI, Pakem adalah pembelajaran bertumpu pada 4 prinsip, yaitu aktif,
kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran berorientasi pada proses dan tujuan. Orientasi proses dalam model Pakem berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar, kemandirian, dan tanggung jawab yang dibina sejak awal. Mengilustrasikan strategi pembelajaran aktif example, non-example. Dengan menggunakan gambar kemudian diskusikan dengan kelompok terus dipresentasikan, misalnya tentang contoh gambar najis dan dimintai memahami cara membersihkannya. Number head, peserta didik diberikan nomor, kemudian nomor terpilih menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi nanti ada beberapa nomor yang akan diambil siswa, dan itu ketika ada pertanyaan dan siswa itu harus menjawabnya. Terus the power of two, role playing, bermain peran, misalnya tentang materi akhlak kepada orang tua dan guru, jigsaw, dan lain-lain. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar, keterampilan yang harus dimiliki seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan penguatan. Sekian itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.